wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seliana Novianti, mahasiswi dari Stikes Bakti Manusada Selawi. Halo semuanya, kembali lagi di video kedua saya setelah kemarin saya membahas tentang apa sih itu sejarah dari toksikologi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang asas-asas dari toksikologi. Seperti biasa, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah toksikologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan toksikologi umum. Toksikologi umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik, yang kedua yaitu mekanisme efek toksik, yang ketiga yaitu wujud efek toksik, dan yang keempat yaitu sifat efek toksik. Yang pertama saya akan menjelaskan kondisi efek toksik. Apa sih itu kondisi efek toksik? Di mana kondisi efek toksik itu merupakan keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas absorpsi dan distribusi suatu zat di dalam tubuh. Jadi, kondisi efek toksik itu menentukan atau mempengaruhi keberadaan zat kimia dalam sel sasarannya atau kerjanya. Dan contoh kondisi makhluk hidup yaitu ada keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Nah, kondisi paparan zat kimia yang pertama yaitu jalur paparan, yang kedua yaitu lama dan kekerapan paparan, yang ketiga yaitu saat paparan, yang keempat yaitu dosis paparan, dan yang terakhir yaitu paparan akut atau kronis. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme toksik intrasel dan mekanisme toksik ekstraksel. Yang pertama yaitu mekanisme toksik intrasel, di mana zat kimia yang telah masuk pada sel sasarannya dapat menyebabkan gangguan sel seperti pendesakan, pengikatan, substitusi, atau peroksidasi. Nah, contoh obat toksik intrasel yaitu tetrasiklin atau kloramfenikol bekerja mengikat ribosom dari suatu sel, dan antimikroba golongan sulfa berfungsi sebagai antimetabolit yang menghambat sintesa asam folat. Dan yang kedua yaitu mekanisme ekstrasel, di mana kelangsungan hidup suatu sel sangat bergantung pada lingkungan. Karena itu, adanya zat di lingkungan sel yang dapat mengganggu aktivitas sel itu sendiri, seperti akan menimbulkan perubahan struktur atau gangguan fungsi sel. Nah, yang ketiga ada wujud efek toksik, di mana wujud efek toksik itu berupa seperti perubahan atau gangguan biokimiawi, fungsional, atau struktural suatu sel. Nah, wujud efek toksik itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perubahan biokimiawi sel, yang kedua yaitu perubahan fungsional, yang ketiga yaitu perubahan struktural. Yang pertama yaitu perubahan biokimiawi sel, di mana efek dari dalam tubuh akan menyebabkan perubahan kimiawi, seperti peningkatan atau penurunan aktivitas transport elektron, sintesis protein, dan gangguan sistem hormonal. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan fungsional, di mana interaksi antara zat toksik dengan reseptor dapat mempengaruhi fungsi organ tertentu, seperti terjadinya anoksia, gangguan sistem saraf pusat, hipotensi, dan hipertensi. Nah, yang ketiga ada perubahan struktural, di mana contoh dari perubahan struktural ini seperti degenerasi, profilarasi, dan inflamasi. Nah, yang keempat itu ada sifat efek toksik, di mana sifat efek toksik itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ciri efek toksik terbalikan, dan yang kedua yaitu ciri efek toksik tidak terbalikan. Nah, ciri-ciri yang terbalikan itu di mana kadar racun habis, reseptor akan kembali, efek toksik cepat kembali normal, dan ketoksikan tergantung dalam takarannya. Nah, sedangkan ciri efek toksik yang tidak terbalikan, yang pertama ada kerusakan yang terjadi sifatnya permanen. Nah, paparan berikutnya akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama. Dan yang terakhir, paparan dengan takaran sangat kecil akan menimbulkan efek toksik yang sama.
Nah, itu gambaran dari asas-asas toksikologi, di mana asas-asas toksikologi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik, yang kedua yaitu mekanisme efek toksik, yang ketiga yaitu wujud efek toksik, dan yang keempat yaitu sifat efek toksik. Nah, selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Toksikologi Logam Berat B3 dan Dampak bagi Kesehatan. Nah, yang pertama yaitu apa sih unsur logam berat? Unsur logam berat merupakan unsur yang mempunyai densitas lebih dari 5 gram. Contohnya yaitu ada Hg, di mana Hg mempunyai densitas 13,55 gram. Dan di antara semua unsur logam berat, Hg menduduki urutan pertama dalam sifat rasionya. Nah, apa sih itu bahan berbahaya dan beracun? B3 itu merupakan setiap bahan yang karena sifatnya atau konsentrasinya, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Nah, sekian review jurnal dari saya yang berjudul Toksikologi Logam Berat B3 dan Dampak Terhadap Kesehatan. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kurang jelas dalam menyampaikan informasi, mohon dimaklumi. Sekian video saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.